Sore hari ini sebuah video yang saya akan bagikan kepada kita, di mana katanya ya, Agustan minta didoakan oleh Pauzang ya. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk langsung melihat video berikut ini. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. A few moments later. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Ya, dan Sobat Waras, lagi-lagi kita bahas tentang Agustan yang ternyata Agustan ini sempat nangis-nangis ya, telepon dengan Joseph Paul Sang, dan di sana menurut informasi ya dari Joseph Paul Sang, Agustan menceritakan ya kalau Agustan hidupnya itu terancam ya, bahkan dia semacam diteror, tidak diberikan kebebasan ya, bahkan setelah teleponan dengan Joseph Paul Sang, HP Agustan itu tiba-tiba sudah tidak aktif lagi. Ya, dan ada dugaan bahwa HP-nya pun disita semua sehingga dia tidak bisa lagi punya akses ya untuk berkomunikasi ya dengan Joseph Paul Sang. Tapi menurut pengakuan Joseph Paul Sang bahwa Agustan ini ya sempat didoakan dan katanya kembali menerima berdoa menerima Yesus ya. Kita pun tidak tahu apa motif Agustan melakukan hal itu ya. Apakah motifnya supaya mendapatkan ya donasi dari Paul Sang atau memang dia tulus. Tetapi ya ketika rekamannya diputar tadi malam ya, Agustan ini benar-benar ya kedengaran suaranya bergetar ya, dan dia menangis ya. Oke. Tidak panjang lebar, saya membuka video ini. Kita langsung aja deh ya, menyaksikan bagaimana rekaman ya suara dari Agustan yang dimuat ya oleh Joseph Paul Sang tadi malam. Ini saya saksikan di menit yang kedua 50 lah ya, 2 jam 50 dan 2 jam 51 menit lah. Sedikit aja ya saudara ya. Ya, sedikit aja. Jadi asal muasalnya saudara, asal muasalnya tanggal 17 Januari 2023 ya. Agustan itu kirim voice note ke saya ya. Intinya dalam voice note itu Pak Paul tolong angkat teleponnya gitu ya. Jadi dia ngubungin saya, bukan saya ngubungin dia ya. Terus dia miss call video call itu ya, terus dia miss call lagi. Ya saya lagi tidur saudara ya. Tapi terus saya itu kalau lagi tidur dengar suara dikit itu saya bangun saudara ya. Jadi saya bangun, langsung saya bangun, saya cuma lihat aja, takutnya penting ya karena masih gelap. Masih gelap, jam 6:30 itu masih gelap ya di sini ya, jam itu kan bulan Januari ya. Jadi terus pas lagi nelpon lagi langsung saya angkat tuh. Makanya banyak yang nggak ini ya, banyak yang nggak kerekam ya, video itu banyak nggak kerekam pembicaraan itu. Terus saya juga
Setelah itu putus nyambung itu banyak yang selip rekamannya ya. Jadi putus-putus rekamannya itu ya. Diputus nyambung beberapa kali ya, selama setengah jam itu kita teleponan putus nyambung karena dia ngomongnya terus ini ya. Nah, ini nomornya asli saudara ya. Nomornya bukan nomor palsu ya. Ya, nomornya asli itu saudara ya. Nah, nomornya asli. Nah, terus ini ya saudara ya. yang sebagian saya rekam. Kalau Gustan pengennya sekarang bagaimana? Pengennya sehat atau pengennya sehat atau pengennya gimana? Pengennya masa pengen mati sih, yang bener aja, jangan dong. Ya kalau dikasih sehat-sehat, kalau enggak ya mati, nggak apa-apa lah. Nggak kuat aku kok. Kalau Gustan tinggalkan Tuhan Yesus, benar-benar pengen tinggalkan Tuhan Yesus atau karena marah? Saya terlalu emosi, terlalu dizalimi lah. Sama anjing gereja ini terlalu menyakitkan. Saya juga. Saya masih punya anak. Masih punya anak yang diusir. Saya nggak tahu salah saya apa. Berarti Agustin ini stres ya Pak? Nangis, ini nangis nih dia. Ini kalau aslinya itu dia lagi nangis. Sayang. Ya, jadi Agustan ini jengkel dengan gereja, katanya dengan anjing-anjing gereja ya, masih sakit pun tapi dia masih kepahitan ya dengan gereja. Ya kita pun tidak tahu ya apa persoalannya Agustan ini ya, karena kalau kita hanya dapat informasi dari Agustan sepihak aja ya, itu belum akurat ya. Dan kita tidak tahu apa alasan Agustan ini kecewa dengan gereja ya. Sakit hati dengan gereja itu apa gitu loh, itu belum jelas, cuman dia kelihatannya kecewa sekali, kecewa berat. Dia bilang dia jengkel ya terhadap anjing-anjing gereja ya, itulah yang membuat dia murtad. Jadi dia murtad itu bukan karena dia benar-benar mengenal Islam dengan benar, tidak. Dasar dia murtad itu hanya karena kecewa dengan gereja, jengkel dengan gereja, akhirnya dia murtad ya, dia meninggalkan gereja dan masuk Islam. Jadi Islam itu hanya pelampiasan gitu loh, hanya pelampiasan ya untuk semacam dia ingin balas dendam, ingin meluapkan emosinya ya terhadap gereja yang telah menyakiti dia ya, sehingga dia masuk Islam. Jadi Islam itu bukan karena dia benar-benar dapat hidayah ya. Kalau kita lihat dari pernyataan dia itu lakukan itu karena kecewa aja, karena kecewa. Ya udah, solusinya Islam gitu loh. Ya, karena dengan dia masuk Islam, dia merasa punya power, dia merasa punya kekuatan untuk mencaci maki gereja. Dan ternyata terbukti kan, Agustan mencaci maki gereja itu ya, mencaci maki, saya pun pernah dicaci maki sama Agustan ya. Padahal saya nggak punya persoalan dengan Agustan, tapi tiba-tiba aja dia buat video, masih ada videonya itu saya lihat, dia sama juga ya mencaci maki saya. Lalu ini kawan-kawan ya, bahkan dia membuat video parodi yang dia posting di YouTube-nya itu menghujat Roh Kudus ya, bahkan yang terakhir kan dia kentuti Alkitab. Jadi dia merasa Islam ini adalah tempat yang bisa membela dia untuk meluapkan emosinya, meluapkan hasratnya ya, kebenciannya kepada gereja. Makanya jangan heran ketika Agustan melakukan itu, kan banyak kan yang membela Agustan ya, channel-channel YouTube dari polemikus Islam kan, seperti siapa itu ya, Julius ya, ada macam-macam lah ya, yang membuat video membela Agustan ya, bahkan tertawa-tertawa. Jadi mereka merasa senang ya ketika Agustan melakukan hal begitu, ketuti Alkitab dan lain sebagainya. Jadi emosinya ya semacamnya terpuaskan ketika dia masuk Islam, karena walaupun dia mencaci maki Kristen di situ, dia aman-aman aja. Ya, dia tidak akan didatangi oleh orang Kristen, tidak akan dihalalkan darahnya karena dia tahu posisi itu gitu loh. Ya, makanya kita tahulah sekarang banyak sekali mualaf-mualaf ini yang dengan entengnya menghina-hina Kristen ya. Kenapa? Karena mungkin mereka kecewa dengan gereja ya, dengan organisasi gereja, kecewa dengan kekristenan ya. Apakah kecewa itu beralasan yang benar atau tidak ya, kita pun tidak tahu.
Makanya Kainama ya dengan mudahnya menghina-hina Kristen karena dia tahu Islam ini tempat yang nyaman. Karena ketika dia melakukan penghinaan, penghujatan kepada Kristen, dia tetap dibela di sini. Dia tetap mendapatkan perlindungan. Dia tidak akan disentuh hukum. Ya karena uh, apa? Mereka dia semacam mendapatkan wadah. Islam ini tempat yang aman buat saya untuk menghujat-hujat iman Kristen. Ya, jadi mereka di situlah dia merasa nyaman, merasa apa ya enak, ya merasa terpuaskan hasratnya. Ya, karena memang sekali lagi saya katakan orang Kristen itu tidak mungkinlah datangi rumahnya, sini lu, gue halalin darah lu. Ya enggak Allah, ajaran kita kan ajaran kasih ya. Jadi mereka ini masuk Islam bukan karena mereka dapat hidayat. Kalau saya melihat latar belakang Agustan ini, masuk Islam itu karena ingin membalas dendam aja, karena kecewanya sampai dia katakan, saya marah besar kepada anjing-anjing gereja, saya kecewa berat ya, dalam rekaman video tadi. Jadi memang dia itu udahlah gue nekat lah masuk Islam, gue mau balas dendam sama mereka ini ya. Ya, makanya dia berani-beraninya mengatakan kepala Polsang itu ya dia mau halalkan gitu kan. Sampai segitu apa ya syukur ya karena kita anak Tuhan nggak bisa lah, nggak boleh lah balas-balas dendam begitu ya. Justru kita harus kasihani. Kasihan mereka ini dalam kegelapan. Mereka tidak tahu jalan, tidak tahu arah ya. Mereka dengan mudahnya melakukan penghinaan, caci maki ya. Tapi ya biarkanlah mereka berurusan dengan Tuhan sendiri ya. Itu aja. Agustan boleh aja lolos dari hukuman dunia ya. Dia tidak diadili karena perbuatannya ya. Mungkin juga laporan tidak direspon oleh kepolisian. Ya enggak apa-apa. Tapi ingat dia tidak akan bisa bebas dari penghukuman Allah, ya, dari pengadilan Allah, ya. Oke, kita dengar lagi lanjutan rekaman suara Agustan ya. Sayang suaranya nggak jelas banget ya. Ya, kita semua pernah disakiti sama gereja. Saya juga pernah mau tinggalkan Tuhan gara-gara dikecewakan sama gereja. Saya ngalamin juga dikecewakan sama gereja. Cuman saya nggak jadi bersyahadat waktu saya ketemu Tuhan Yesus 2013 akhir. Nyaris saya tinggalkan. Saya udah mau syahadat juga waktu itu, Agustan. Cuman saya malamnya ketemu Tuhan Yesus. Kurang seminggu janjian sama orang, ketemu Tuhan Yesus. Terus saya terus kayak kejawab semua. Terus hati itu kayak tenang damai. Sebetulnya mau mati mau enggak, yang penting hati damai ya, Agustan ya. Mau mati mau enggak, yang penting hati itu damai dulu gitu loh. Kalau sudah damai enak gitu loh. Nah, maksud saya, kalau hati itu sudah berdamai, didamaikan dengan Tuhan, enak. Nanti matinya pun tenang. Tapi kalau sudah berdamai, biasanya malah nggak jadi mati, malah sehat begitu biasanya. Yang kita pengen kan, Agustan kan kembali sama. Yang penting kan sehat, yang penting kan yang penting kan damai hatinya. Mau kalau mati kan, kalau dalam keadaan damai juga indah matinya. Ya, pokoknya gini, Agustan, satu, kami lagi usahakan pemulihan dana. Ada pro kontra, saya ditentang, saya nggak urusan. Pokoknya saya lakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ya kan? Ini jangan khawatir, masih ada orang-orang yang sayang sama Agustan. Ya. Ya, yang selanjutnya nanti dia ada ngomong sesuatu yang rahasia ya, dia minta jangan di expose ya saudara ya. Ya enggak, kita sesuai dengan itu ya permintaannya ya. Tapi itu waktu dia telepon itu dia tadi nangis saudara ya, dia menangis. Ya kita ada pahit sekali ya, makanya saya marah ya kalau ada orang-orang bilang Agustan kena azab. Saya tuh jengkel ya saudara ya. Kenapa? Karena saya aja nggak diazab sama Tuhan Yesus kok. Ya, Tuhan Yesus aja memberikan saya kesempatan buat bertobat, sama ya Agustan ini. Dia nelpon saya buat apa coba? Niatnya dia lagi sakit gitu, itu bisik-bisik lagi putus nyambung lagi ya. Kami terakhir bilang terputus, jangan khawatir, tadi saya rahasiakan. Ya saya bilang begitu ya. Kalau butuh dokter info saya ya. Karena dia bilang ya, pokoknya intinya dia itu pokoknya di Sandra lah. Ya intinya pokoknya ya nanti kalau ada beberapa yang dia minta benar-benar dirahasiakan. Ya itu ya ada pernyataan Paul Sang ya, pengakuan Agustan dia ini semacam disandra. Ya disandra
Ya bahkan setelah ini handphonenya Agustan tiba-tiba sudah tidak aktif lagi, ya sudah tidak bisa dihubungi lagi, ya kemungkinan besar HP-nya dia pun disita sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar ya, gitu ya. Bahkan dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan mungkin teman-teman gerejanya dulu yang mungkin ingin support dia, itu sudah tidak punya komunikasi, terputus semua. Jadi benar-benar tersandra hidupnya Agustan ya di akhir-akhir hidup dia, dia tidak punya akses yang bebas ya untuk berkomunikasi dengan orang yang ingin dia dia komunikasikan ya, gitu ya. Itu apa ya menurut Paul Sang ya, jadi semacam tersandra dan itu katanya rahasia ya. Itu saya doakan dia, saudara ya. Saya doakan dia. Ya, kalau yang setahu saya dia sudah menerima kembali Tuhan Yesus ya, yang setahu saya. Adapun nanti dia kemudian dibilang kembali ke sana segala macam, itu ya kita nggak bisa komunikasi soalnya ya, dalam kondisi nggak bisa komunikasi, bahkan mau ketemu dia saja, Galarua sudah datang ke sana saja, udah nyamperin bawa uang aja ditolak, karena ada yang jagain dia, ada yang menyandra dia, bahkan istrinya sendiri pun ikut ini loh saudara ya, istrinya yang Islam itu ya, ikut laporin saudara. Kasihan sekali ya. Sama waktu itu kita nggak cerita banyak tentang anaknya ya, karena cuman putus nyambung dia ngomongnya bisik-bisik tadi ya, sampai ada yang, jadi kalau dia ada orang gitu kelihatannya ada orang terus dia ini ya jauh gitu ngomongnya ya, lirih gitu berbisik ya. Terus dia bikin video ya, kenapa menghubungi pendeta lebih gampang daripada menghubungi ustadz-ustadz itu ya, teman-temannya dia sesama Islam. Dia bikin begitu ya saudara ya. Ya kalau sudah begitu ya, kalau saya yakin dia sempat bertobat ya saudara ya. Saya yakin dia sempat bertobat saudara. Cuman saya nggak tahu kelanjutannya itu dan nggak sempat dibaptis. Kenapa? Nah, susah. Nah itu saudara. Jadi apakah selamat? Saya nggak tahu saudara. Itu ya. Anda kalau sudah masuk hati-hati saudara ya. Jangan sampai nggak ada kesempatan lagi. Nah kalau tadi Tuhan kena azab, enggak saudara. Nyatanya kita sudah datang kasih pertolongan kok. Langsung kalau waktu itu Agustan diobatin sembuh saudara. Sembuh ya. Sembuh. Mualaf center ini jahat ya. Kalaupun dia harus mati ya saudara ya. Kalau dia dalam keadaan begitu ya sudah. Artinya dia sudah lebih baik meninggal kan. Lebih baik dia meninggal kalau dia sudah percaya Yesus, sudah selesai. Sekarang kalau dia sembuh ya. Misalnya sembuh nih, terima uangnya Galarua, terus anaknya diapa-apain, diperkosa atau apa, Mualaf center kan kejam ini saudara ya. Kayak si siapa, Hani Kristen kan si menyandera anaknya Yudi Mulia disandera saudara, ya Stephen Indra itu kan, anaknya Yudi Mulyana kan disandera saudara, diapa-apain kan, terus diinterogasi luar biasa sekali sampai pada ketakutan semua, ya, itu mesti bagaimana coba, mendingan mati kan, kalau mati dalam keadaan dia percaya kepada Yesus kan mendingan mati, sudah saat itu udah selesai, benar nggak? Di Mulyana kan akhirnya udah meninggal juga, kayak sudah selesai kan, udah dramanya udah berhenti. Kalau diterusin kan repot saudara, enggak? Ya kan? Terus laki matinya pun masih dikejar, dipaksa ya, sampai tadi ngomongin ngomel-ngomel begitu ya. Ya gimana saudara? Memang begitu ya, memang begitu ya. Jadi dia curhat sama saya ya. Kenapa dia meninggalkan Yesus? Kan itu sebuah pengakuan dosa. Ya, sebuah pengakuan mengapa dia tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, terus kita doakan yang nggak sempat direkam itu yang dia ngikutin doanya saya saudara ya, nggak sempat direkam saudara ya, yang dia ikutin saya berdoa saya bilang ya, itu nggak sempat direkam tentunya ya, karena saya fokus dengan pokoknya dia selamat dulu. Terus itu pun yang direkam juga karena ini ya lama ya, putus-putus juga mungkin ya, nggak kedengaran juga. Ya, jadi informasi dari Paul Sang ya, apakah ini benar atau tidak ya, kita pun tidak tahu ya. Katanya Agustan ini sempat ya mengikuti doa Paul Sang ya, menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya.
Ya dan ya apakah Agustan sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak ya kita pun tidak tahu ya karena itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, gitu ya. juga. Apakah Agustan selamat ya saya nggak tahu, saudara. Ya, saya nggak tahu. Dia bertobat datang sama Yesus dengan cara Tuhan. Yang penting, saudara, kalau sudah ngalami begini, dulu saya sudah ngomong ya berkali-kali, Anda kalau sudah kepalang tanggung begini, belar, saudara sekalian. Anakmu gimana? Tuhan pasti lindungi. Percaya saya. Karena Tuhan bilang, barang siapa takut kehilangan, ya barang siapa mencintai anaknya, istrinya, ibu bapaknya, orang tuanya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Pokoknya pegang kalimat itu, saudara. Jadi kalau sudah blar, Anda boleh lari, ya, Anda boleh lari. Tapi kalau sudah ketangkep, udah buka saja, saudara. Ulangi ya, kalau Anda boleh lari, tapi kalau sudah ketangkep, buka saja. Ya buka, jangan takut. Sudah Tuhan pasti lindungi. Jangan takut, saudara. Dibanding Anda nanti mati di dalam kekekalan, mendingan Anda saat itu cuma dipersekusi sebentar, sudah selesai. Nah, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau tanya, saya nggak ngerti. Saudara. Pokoknya Tuhan yang Yesus yang saya kenal itu Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Pokoknya itu ya, saudara ya. Hanya kalau saya jadi Ya, saya rasa itu dulu ya yang bisa kita tampilkan. Jadi itu ya, di awal tadi rekamannya sudah diputar ya, walaupun tidak semua ya, cuma sebagian diputar. Ya, Agustan, bagaimana dia curhat ya kepada Joseph Paul Sang. Padahal dulunya waktu dia masih sehat-sehat, ya dia pernah ingin mengancam ya Joseph Paul Sang untuk menghalalkan kue penggal kepala lu atau gimana gitulah. Ya sangar juga sih, sangar ya. Dan ya pengakuan Agustan memang dia kenapa dia murtad, meninggalkan Kristen itu karena kekecewaan. Kekecewaan berat ya yang dialami ketika dia kecewa sama gereja katanya. Saya nggak tahu ya. Apa yang membuat ya namanya gini, gereja itu kan cuma organisasi ya. Yang manusia ini pasti mengecewa. Dimanapun Anda akan kecewa. Dengan keluarga pun Anda bisa kecewa. Makanya kalau hati Anda belum sungguh-sungguh mengalami hati yang baru, hati yang dipulihkan, hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya itu orang akan mudah kecewa. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa dikecewakan oleh siapapun. Cuma satu pribadi yang tidak bisa yang tidak mengecewakan kita, dialah Yesus Kristus. Ya, bahkan ya di dalam Islam pun, Agustan sudah masuk Islam pun dia masih kecewa kawan-kawan. Dia kecewa berat waktu itu. Kita saksikan videonya ini ya. Bagaimana Agustan ini kecewa berat kepada ustadz-ustadz ya. Tidak ada yang peduli. Agustan kecewa pada sesama muslim. Oke, kita langsung dengar aja ya. Saya sendiri, ada Pak Asep di sini. Yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini. Anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Ya, oke, kita ulangi. Ya, jadi jelas ya Agustan ini juga kecewa akhirnya ya. Kepada katanya dulu kepada pendeta, kepada gereja dia kecewa, bahkan dia mengatakan anjing-anjing gereja ya. Ya, dia kira kalau dia sudah keluar dari organisasi gereja, dia tidak akan kecewa. Padahal dia masuk Islam pun dia kecewa kawan-kawan. Ya, artinya di dunia ini tidak ada yang membuat Anda itu tidak akan kecewa. Siapapun bisa mengecewakan Anda gitu loh. Ya, yang problemnya adalah bukan kepada orang yang mengecewakan Anda. Problemnya di hati Anda. Yourself, hidupmu sendiri yang problem. Ya, karena dimanapun kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Karakternya tidak sama, ya, apa namanya ya, cara hidupnya tidak sama, status sosialnya tidak sama. Nah, lu kalau hati lu nggak beres, lu akan kecewa. Lu kenapa dia kaya, gue nggak ya? Kenapa dia kulitnya seperti itu, saya seperti ini? Ya, pasti Anda akan kecewa gitu loh. Anda berpikir kalau Anda masuk Islam Anda tidak kecewa, ya kecewa juga. Buktikan
Artinya apa? Yang problem itu adalah dirimu sendiri. 1000 orang pun mengecewakanmu, tapi kalau hatimu beres, hatimu dipenuhi Roh Kudus, Anda akan mengatakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, justru ya firman Tuhan mengatakan bahwa besi itu menajamkan besi, ya manusia menajamkan sesamanya. Nah, jadi ini ya kawan-kawan ya di dalam Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita, ya atau orang yang berbicara yang mungkin tidak sopan, yang mungkin tersinggung, ya, santai aja gitu loh. Ya, anggap aja dia tuh nggak waras gitu loh. Jadi saya kalau lihat komentar orang-orang maki-maki Pavel ya kan, uklim-uklim ya seberang ini kadung-kadung ya, yang maki-maki saya, bilang Pavel ini bla bla bla, mereka buat konten menghina-hina saya. Santai aja bro, nggak usah dipaper. Ya, karena gue itu nggak butuh ya pengakuan lu. Ya, gitu kan. Lu mau bilang Yesus bukan Tuhan, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu kan Yesus itu nggak butuh juga pengakuan lu. Dia tetap Tuhan dari kekal sampai kekal, ya. Dan dia menjadi Tuhan itu nggak perlu lu akui dia gitu loh. Dia memang Tuhan. Dia itu logos ya, firman Allah yang menjadi daging gitu loh. Ya, dia kekal. Jadi dia tanpa lu akui dia Tuhan pun dia tetap Tuhan gitu loh. Jadi saya nggak kita sebagai orang Kristen santai aja gitu loh. Ya. Dan kita nggak perlu bela-bela Tuhan, bawa-bawa pedang. Awas lu ya, awas lu hina-hina Tuhan gue ya. Wajib lu dipanggal lehernya ya. Aduh, nggak ada urusannya itu gitu loh. Ya, Agustan kentut di Alkitab ya. Ya, walaupun dia mengentut di Alkitab, tidak akan ya mengurangi esensi dari kebenaran itu. Tidak bisa, tidak akan membantah fakta bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dia tetap firman Allah. Walaupun Anda kentuti, walaupun Anda kencingi, walaupun Anda tendang, Anda bakar, firman Allah tetap firman Allah gitu loh. Misalnya uang 100.000 nih, ya. Uang 100.000 kamu lecak-lecak ya, kamu buang-buang ya, tetap saja esensinya ya 100.000 gitu loh. Anda kentuti uang itu, Anda taruh di pantat ya kan, Anda taruh di mana pun ya kan, udah bau busuk, bau ikan gitu, tetap aja uang 100.000 gitu loh. Nilainya tidak akan hilang ya. Atau mungkin emas ya, emas Anda lempar ke kubangan babi ya, atau tercampur dengan lumpur ya, emas tetap emas gitu loh. Nilainya tidak akan hilang ya. Ya begitu pun gitu loh. Jadi Anda itu harus punya karakter yang benar-benar murni, sehingga walaupun Anda dihina, diinjak-injak, diremehkan, santai aja gitu loh. Kalau Anda baik, tetaplah jadi orang baik walaupun Anda disakiti. Ya kan? Makanya perlu ada karakter ilahi. Makanya Agustan ini menurut saya belum memiliki karakter ilahi sehingga mudah kecewa dengan pendeta, dengan gereja. Sampai dia sebut itu anjing-anjing gereja. Ya, sampai Yesus pun dihina-hinanya. Roh Kudus pun dihina-hinanya. Karena memang dalam hatinya nggak punya karakter ilahi. Ya kan? Duniawinya masih kuat sekali. Makanya dia masuk Islam pun sama aja duniawi. Makanya dia masuk Islam itu kan dia sudah akui dia meninggalkan Kristen itu karena kecewa dengan gereja. Makanya dia masuk Islam. Bukan karena memang dia dapat panggilan atau mengerti Islam itu seperti apa. No. Karena jengkel, kecewa sama gereja. Itu aja poinnya. Ya. Oke. Ya Sobat Waras. Gitu aja ya pesan dari saya. Jadi janganlah Anda kecewa. Ya. Dan janganlah Anda meninggalkan Yesus. Ya. Anda boleh aja dah kecewa sama manusia, tapi jangan sampai Anda kecewa sama Yesus, binasa. Ya. Kan Alkitab sudah jelas mengatakan, kalau tidak percaya ya binasa. Ya, hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus lah yang akan mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Oke, dan sekian aja dulu ya video yang bisa saya bagikan. Semoga saja menjadi pencerahan ya buat kita semua yang menonton video ini. Terima kasih, God bless.